ganti. Ganti. Oke. Gitu. Dikebut dong. Iya, kalau Kerja restoran. tenang kok. Tapi udah bisa sholat sendiri kan? Udah. Oke. Udah. Cuman yang sejadah dari Kodondi tuh, aku alasin sejadah lagi. Oh. Karena itu sakit ya. Terlalu tinggi. Oh, sakit. Sakit kok. Gak apa-apa. Tapi udah pernah sholat di masjid? Kalau di masjid belum. Kenapa? Belum. Cobain dong. Terakhir tuh sholat di masjid sama gurunya. Oh, sama gurunya. Kan diajarin wudhu yang benar, Oh. kayak gitu-gitu. Jadi Oh, sekarang- belajarnya di masjid? Belajar di masjid. Dekat rumah? Belajar di masjid. Oke. Belajar di masjid. Di rumah nggak boleh ya? Ada mama ya? Kayak ditegasin ya. Kayak ditegasin. Enggak, lebih tepatnya dekat rumah saya kok. Oke. Karena aku kan sering ke tempat kopinya mereka setiap Iya, hari. iya, iya, iya. Gitu. Oh, janjiannya dekat situ. Kebetulan Iya. nggak jauh dari tempat kopi juga. Iya, iya, iya. Terus juga pada saat dia belajar di masjid itu, jemput di sini Oke. masjid. Ah, itu tempat masjid gue sholat. Oh, deket. Dan dekat dari rumah gurunya. Oh gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali kembali ketemu di channel Donditan. Dan pada malam hari ini saya kedatangan wanita nih yang sudah syahadat di sini. Iya, tanggal 13 Juni ya. Iya, 13. Namanya Stefani Alexandra. Jurumudi. Juru mana? Juru mana? Juru mana? Bukan Jurumudi. Bukan, ganti-ganti lu kok. Ditemenin sama Mas Davi, sama Mas Bagus. Ini apa pengawalnya atau apanya? Bodyguard ini, Oh, bodyguard bodyguard. bayaran. Gede-gede ya, bodyguardnya ya. Oh, gede. Alhamdulillah. Jadi Stefani datang ke Studio Garam Mualaf Indonesia tanggal 13 Juni. Waktu itu ada diskusi sebentar, terus kemudian bersyahadat. Alhamdulillah. Sekarang sudah pakai hijab, alhamdulillah. Masih belajar. Oh, masih belajar. Masih berantakan. Masih berantakan. Masih pakai. Nah, kita sekarang ini sebenarnya gue yang mau nanya atau ada yang mau nanya ke gue nih? Bodyguard Ngalir mau nanya aja. nih, Oh, bodyguardnya mau nanya. Bodyguardnya kristolog ternyata ya. Enggak kok, enggak. Aduh, itu tuh yang ditakutin tuh ditanya. Bodyguardnya kristolog, ya. Ngeri ya. Jadi ceritanya Stefani waktu itu bisa datang ke Garam Mualaf, yang ngasih tahu Garam Mualaf siapa? Nih, rekomendasi mereka. Oh, malah mereka ya? Oke. Jadi sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya nanya-nanya. Yang nanya Stefani. Pokoknya nanya-nanya lah. Terus kata dia, ya udah, lu daripada nanya-nanya, jangan gua kasih tau Islamnya dulu deh. Lu belajar Kristennya dulu aja, gitu. Oh gitu. Yang ngomong Mas Bagus. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Nah, yang rekomendasi dia. Ini lo nonton nih, kayak bagus nih, yang sama Henry Tan. Oh gitu. Oh yang dua sama Hendri Tan. Iya. Hendri Tan itu temennya ini, Asep Tan. Asep So. Oke, terus waktu Udah, nonton debat itu Kan gimana? lumayan panjang tuh kok, kayak 3 on 3 gitu kan. Lu udah nonton, pas pertama-tama sih masih oke. Terus udah pertengahan kok mulai malu ya. Oh, malu? Malu sama siapa? Kayak gitu banget, kosong, terlalu kosong. Oh gitu. Terus? Kayak gitu, udahlah, masa nonton lama-lama kayak sebel, kayak gitu, Sebel? kesel. Tapi ditonton terus. Sampai habis? Sampai habis. Sampai habis. Jadi nontonnya maksudnya sambil menanggung malu gitu? Iya, kayak malu aja gitu kok, malu aja gitu. Oke, terus? Nah, habis dari situ, udahlah, terus kita jadi kan mereka ini kerja di tempat kopi. Oke. Nah, setiap Sabtu tuh kita ngebahas gitu-gituan. Oh jadi ini temen tongkrongan di kafe nih ceritanya? Iya. Oke. Jadi sering ngebahas, terus pokoknya kalau Kodon di-update konten baru nih, lu udah lihat belum? Gitu. Yang terakhir yang 3 pendeta itu tuh kok. 3 pendeta bukan ya? Yang terakhir iya. Yang penggabean ya? Oh yang penggabean? Oh itu Iya. namanya pendeta panci namanya? Apa tuh? Apaan tuh, Pak? Sebelumnya yang itu ya? Nanti kalau ada handphone nyala, yang diambil panci gitu. Oh. Sebelumnya yang anak sama bapak ya? Oh itu Pak Herman. Iya, yang anaknya dari Pak luar negeri ya? Herman, yang dari Amerika. Iya, Ya, nah benar. itu tuh. Oh jadi lu nonton sampai 6 jam gitu? Nonton gue kok. Emang gabut, nggak ada kerjaan apa gimana kok nontonin sampai 6 jam? Enggak, seru aja. Terus apa, dia berdua pernah ngomong, katanya lu jangan belajar Islam dulu dah. Kayak ntar takutnya lu kagak paham, belajar agama lu aja dulu. Katanya Oke. gitu. Terus akhirnya disuruh sini. Iya, nah awalnya tuh mualafnya tadinya mau di Ustadz Khalid. Ustaz Khalid Masalaman. Nah, kan dia Terus? sering nih kajian di sono. Terus pas tahu, kayaknya di Kodon dia aja deh. Kayaknya lu bakal dikasih guru nih. Gitu. Guru. Gitu. Oh, dari dikasih tahu sampai datang ke sini jarak berapa lama waktu itu? Ya lama ya. Main lama. Ada setahun? Setahun ada kali. Setahun? Setahun lebih kok. Setahun lebih? Setahun lebih.
udah ngasih tahu channel Donditan, kesininya baru setahun lebih. Iya. Oh, lama Jadi tuh juga yang ya? kita bahas kontennya dia doang, konten Kodondi ya. Dulu awalnya ngebahasnya, jadi habis nonton Kodondi nih, saya tuh nyatet, saya ada catatannya. Wih, dicatat. Iya. Catat konten. Baru bawa ke diskusi nih kita bertiga, gini loh oke. Pak, gini, sampai akhirnya kita suruh tonton, udah deh lu nonton aja deh. Oh, oke. Oh setelah yang Pendeta Henry kan ada yang cewek yang mualaf tuh kok, yang Yang itu, mana? yang si yang main biola itu ya? Iya. Iya. Omen biola Krisan namanya. Iya, nah habis itu Banyak Pendeta sih Kawilda, sebetulnya. gitu-gitu. Nggak nonton yang suster gendut di RSUD Keramat Oh, Jati. nonton. Makanya pas kesini gimana kok Kawilda? Oh, Kawilda. Tahu dia. Jamming nih. Dia yang ngaku, Sep. Suster gendut katanya. Sakit panggilannya suster gendut. Ngomongnya begitu. Gua kan cuma ngikutin aja, nggak nambah-nambahin ya. Suster gendut kan? Ya bener, dia ngaku ya. Tapi yang aku inget tuh Kawilda, namanya Wilda. Oke. Wilda tuh. Terus Bukan senyum-senyum kan ya. Bukan inget ininya, iya lagi gitu. Oh, itu selalu ada kayaknya deh di setiap konten deh. Iya lagi. Soalnya kalau Iya saya lagi. tuh nungguin keputusannya dia waktu itu. Saya nggak mau terlalu maksa gitu. Jadi dia selama setahun nonton sambil mikir gitu. Nonton sambil kita nyatet-nyatetin Diskusi. nih. Heeh. Oh, terus? Karena kan maksudnya satu sisi aku nggak begitu paham Alkitab nih, apalagi dia berdua nih kayak gitu. Jadi kayaknya aku tahu Alkitab dan seisinya tuh gara-gara nonton Kodondi. Oh gitu. Tadinya gue nggak tahu kok. Berarti ke gereja nggak buka Bible gitu? Bukan, cuman kan setiap hari Minggu loncat-loncat tuh pembahasan. Dibacain sama pendeta. Iya. Oh, iya. Jadi dia bacain ya udah kita tidur aja. Jadi padahal nih kok ya, yang mancing dia duluan kalau lagi di Oh, gitu. sana. Ini nanya, akhirnya jadi panjang tuh sampai sore ngobrol. Tapi yang dia tanya soal Islam atau soal Kristen? ya dua-duanya. Dua-duanya. Jadi selama setahun setelah dengar dari Mas Davi sama Mas Bagus, Stefani tetap ke gereja apa enggak? Enggak. Oh, udah di nggak situ gereja? udah nggak ke gereja. Nggak diomelin sama orang tua? Ya kan nggak tahu. Kan nggak tahu. Oh, nggak Jadi tahu. tuh orang tua tuh kayak ngedrop, jemput gitu doang. Nah, sekarang mau nanya gerejanya apa nih? Ayo. Nggak apa-apa, Ih, sebutin nggak aja. Nanti kalau misalnya nggak mau diketahui, tinggal ditit gitu iya. aja. Pokoknya itu one and only nih ada di situ doang. Oh, one and only. One and only, nggak ada cabang di mana-mana. Oke. Pokoknya itu namanya ada di Menteng, namanya Gereja Paulus, GPIB Paulus Jakarta. GPIB Paulus Jakarta. yang seberangnya ini Masjid Sunda Ya, Kelapa. betul sekali. Itu Oke. seberang-seberangan itu. Tapi gereja tuh jujur juga ya. Namanya ya? Iya. Oh iya, betul. Dia, Betul sekali. gereja tuh ngaku jemaatnya Paulus ya. berarti? Iya, Oh, kan oke. kita sebutnya Jemaat Paulus. Gitu. Jadi setelah diskusi nggak ke gereja lagi. Enggak. Terus malah tiap Sabtu malam Minggu diskusi itu terus. Iya. Oke. Dari siang tuh kok. Dari siang. Dari siang Sampai dari malam. buka, dari buka Dari kok, dari buka. dari buka tuh Sampai kopi tutup. karena kan kalau Sabtu kan sepi ya di situ. Oh sepi. Sepi. Jadi ya udahlah kita buka ngobrol gitu. Jadi dia datang dari siang ngobrol sampai malam sampai tutup. Iya. Tapi beli kopi nggak dia? Beli lah kok. Keren nggak beli. Kok. Kalau nggak beli mau udah usir. Maaf Pak, kita lagi nyari omset gitu. Makanya kalau pertanyaan seputar dasar Islam mungkin kita masih bisa jawab Iya. gitu. Tapi kalau udah pertanyaan agamanya dia sendiri ya punya keterbatasan ilmu. Tapi akhirnya. yang orang Kristen di kafe itu cuman Stefani doang. Cuman aku. Oh nggak ada yang lain? Nggak ada. Makanya tapi kalau hari biasa kan banyak yang ngopi tuh. Jadi kita pembahasannya pelan-pelan. Oh. Nggak berani kenceng-kenceng. Ini teman apa ceritanya ini? Ini teman SMP, ini mah teman baru kenal. Belum Oh. kenal lama, kenal dari dia. Oh bukan teman di terminal bukan? Oh, bukan. Tadi katanya terminal. Itu Terminal kan lagi ya. Suster, apa Bu Suster kalau itu? Bu Suster. Stefani sebagai orang Kristen ngobrol sama cowok-cowok Muslim gitu nggak merasa dikeroyok atau gimana gitu? Enggak, karena dia tuh kalau misalnya aku nanya, dia selalu balikin kok. Oh. Ya menurut lu di Kristen gimana? Kalau di Islam sih ada jawabannya. Oh, Kayak gitu. Iya, kalau saya gitu. Giliran dibalikin dia nggak bisa jawab. Enggak, Bisa jawab. tentu tidak. Tentu tidak. Tentu tidak. Sian Ahmad. Iya. Tentu tidak. Kayak sebenarnya awal mulanya tuh kayak apa maksudnya? Kalau mereka kan dari kecil ada pengajian tuh kok di TPA gitu-gitu kan. Nah mereka tuh gue dulu nyokap bokap gue gini, kayak misalnya ke rumah dia, terus selalu ada pembahasan, emang gini ya,
mah emang gini ya, maksudnya boleh bertanya Iya, gitu. iya. Sedangkan kalau aku kan emang gini apa? Lu nggak boleh nanya, itu firman Tuhan. Lu nanya nggak punya iman, lu berarti gitu. Imani aja, gitu. Iya. Jadi beda gitu. Kok lu boleh, gue nggak Mas boleh. Davi pernah nggak nanya ke Stefani waktu itu, kalau di Kristen ada pengajian nggak gitu? Nanyanya, kalau di Kristen ada kajian nggak gitu? Oh kajian, kalau Iya, kajian dia mah nanya khotbah gitu. dong. Iya, nah maksudnya kajiannya kayak ini kok, kayak kajian misalnya kajian Iya, Ustadz bawa Khalid yang buku. setiap hari apa gitu. Nah kalau di gereja kan nggak ada kecuali ibadah. Gitu. Kecuali minggu aja. Terus akhirnya selama setahun, akhirnya ketika Stefani mantap kesini mau syahadat itu gara-garanya apa? Sebenarnya ya itu karena kan sebenarnya kalau misalkan aku tuh mikirnya syahadat misalkan nih, misalkan orang tua tahu gitu. Nah aku tuh nggak punya ilmunya buat ngejawab gitu kok. Oh, Sebenarnya bukan ngejawab ya kok, kayak kosong aja ntar disangkanya lu main-main lu masuk Islam. kutu-kutan lo gitu. Iya, lu kebanyakan berteman orang Islam gitu. Kalau sama siapa lo? Gitu. Nah itu pasti gitu kok. Sama ke dia nih, dia ditanya begitu tuh. Berarti aku sebut nama dia. Lo main sama siapa lo? Aku Kamilda. Oh pakai wangi. Itu mama mantan guru sekolah minggu HKB. Oh siap. Oh gitu ya. Jualnya nama gue. Oke. Dia siap dijual dia. Oh siap. Sekarang lagi buy one get one dia. Oh. Ya. Oke, terus akhirnya waktu datang ke sini memutuskan untuk bersahadat, itu orang tua udah tahu belum? Belum. Belum. Intinya sampai sekarang belum tahu. Sampai sekarang sebenarnya belum tahu. sekarang. Cuman asumsinya mereka sudah tahu sendiri gitu ya. Iya karena aku tuh maksudnya komunikasi antar orang tua tuh agak buruk loh. Oh. Jadi kayak ya udah kita sama-sama tahu aja atau sama-sama nggak tahu. Oke. Ya udah yang penting aku ngejalanin agama sekarang, mereka jalanin agama aja. Oh, Kayak berapa gitu. saudara? 2. Nomor? Nomor 2. Oh, paling kecil. Kakaknya Ada udah nikah. udah nikah. Masih Sama. Kristen juga. Sama aktif banget itu bertiga Oh, malah pokoknya. aktif. Aktif banget dah pokoknya. Aktif banget pokoknya. Jangan sampai bapak emaknya kakaknya aktif di gereja Jemaat Paulus, lunya aktif di Masjid Sunda Kelapa gitu. Wah, boleh dicoba. Boleh Bisa nggak ya begitu ya? Boleh dicoba. Oke. Gitu. Nah, waktu Stefani ngambil keputusan untuk masuk Islam itu sudah tahu resikonya. Udah. Udah. Sebenarnya sih resiko itu udah kepikiran kok. Cuman resiko itu aku tahu nih bakal dapet resiko itu. Cuman aku mikirnya kok ke akunya sih, aku sangat tidak masalah. Maksudnya aku bukan orang yang gila kok gue gini banget dapet cobaannya. Aku udah memikirkan cobaan gue bakal berat nih. Cuman kita nggak tahu Allah bakal kasih cobaan apa. Oke. Cuman diri aku sih udah siap. Oke. Cuma karena keluarga aku yang sangat aktif ini, aku memikirkan keluarga aku ini nih kok. Oh, maksudnya resikonya di mereka Kalau bagaimana? resikonya di aku dong, aku bodo amat ya. Oke. Kayak resikonya di mereka itu loh, karena Oh, oke. di gereja, komunitas gereja ini lumayan pressure ya, kayak gitu. Pressure? Iya, pasti gitu. Oh, ada kok. pressure ya, Dok? Ada kok, ada. Kok pressure sih? Ada. Pressure sosial gitu maksudnya? Iya, karena semenjak aku udah ke gereja tuh kok, tuh nyampe tuh ke kuping mama papa, Stefani udah nggak gereja kemana? Berteman sama orang-orang Islam nih gitu. Oh, mainnya di Sunda Kelapa gitu ya? Iya, jadi seberang mulu. Gitu. Oke, jadi akhirnya ketika Stefani mantap memeluk agama Islam, datang ke sini 13 Juni bersahadat. Betul. Alhamdulillah. Terus sampai sekarang tuh belum ngomong ke orang tuanya? Belum berani atau belum apa? Sebenarnya kalau dibilang berani sih berani-berani aja kok. Cuman aku nggak tahu nih impact-nya, dia bakal gongnya tuh segimana gitu. Oh, tapi kan, tapi upload di posting di IG, tapi itu nggak untuk semua orang ya? Enggak, cuma kawan-kawan terdekat. Oke. Gitu. Terus teman-teman Mas Davi, Mas Bagus tahu dia masuk Islam waktu itu memutuskan untuk kesini bersahadat tuh gimana Mas rasanya Mas? Apa ya? Kalau saya lega. Lega. Karena gini kok. Mas nggak takut nanti disangkain Mas yang ngojok-ngojokin dia? Itu ada. Ada. Itu ada. Nanti kalau orang tuanya ngomong lu gara-gara gaul sama mereka gitu, enggak? Cuma kan saya bisa jawabnya, saya nggak maksa, kita nggak maksa, kita Iya. diskusi tanya Diskusi jawab panjang gitu diskusi kok. tanya jawab Iya. panjang. Nah, Terus yang bikin gregetan dia kan kita udah diskusi lama nih. Nah kan udah makin lama makin kelihatan ini kok. Dia nih
udah mulai interest gitu, mulai yang ditanya tuh lebih dalam lagi, lebih dalam. Nah, tapi kok nih anak nggak ini ya, Nggak sadat-sadat. nggak sadar. Nah, di Nggak situ- login-login gitu. Iya, nggak login. Terus saya tuh sampai mimpi. Hah? Yang mimpi malah. Kok jadi bagus sama mimpi? Mimpi apa, Gus? Saya kebawa mimpi gini kok. Jadi kita nih bertiga, Stefani di tengah, saya sama Davi berdua di sebelah mereka. Itu tuh kita baris di tempat gelap banget. Ada dua baris, ada dua barisan orang panjang gitu. Di depan ada nggak kelihatan apa-apa, pokoknya gelap, kita baris saja. Tambah lama tambah dekat. Di sebelah kanan ini ada pintu cuma bercahaya gitu. Yang sebelah kiri udah pintu aja gitu, nggak ada cahayanya. Oh, terus? Nah, terus kita kan merhatiin ini apa yang kita baris kemana ini. Nah, makin dekat makin banyak dengar orang teriak nangis gitu. Tolong, ini apa nih maksudnya? Nah, akhirnya di situ di mimpi logika saya tuh jalan nih kayaknya apa surga apa neraka gitu nih. Si Fanny barisnya di pintu yang nggak bercahaya Keren nih. di terowongan Mina lagi naik haji bertiga gitu ya. Bisa loh. Bisa jadi. Bisa. Bener, di Mina. Terus? Iya, terus apa Pan, ini kayaknya surga neraka nih Pan, karena kalau merhatiin orang-orang yang masuk ke pintu yang cahaya ini, mereka nggak bersuara apa-apa. Yang di sini orang teriak-teriak semua. Akhirnya, udah Pan, kayak lu sadat aja Pan, sebelum ini nih, sebelum nyampe pintunya nih, giliran lu nih, dikit lagi nih. Terus di mimpi tuh lu jawab apa, Pan? Oh, lu nggak ikut mimpi dia? Masa nyebrang? Ikut bingung. Terus ya udah, apa namanya, dia syahadat tuh di mimpi. Oh, oke. Dia syahadat, selesai sampai pintu itu selesai, lupa saya mimpinya. Terus saya bilang ke dia, Pan, gue mimpi gini. Terus akhirnya karena dia belum syahadat, saya giniin kok. Pan, kan kita nggak tahu umur nih Pan ya. Gue takut banget nih. Lu peduluan sama maut nih. Lu takut banget apa lu nakut-nakutin dia? Gue juga takut sih kalau sebenarnya. Lu takut juga. Lebih ke situ kayaknya. Kalau saya lebih kebingung sih. Bingung ya? Harus ngapain nih? Oke. Iya, terus ngomong sama dia, gini aja deh Pan, kalau lu belum berani declare gitu syahadat, setiap mau tidur syahadat aja. Iya, gara-gara aku bilang sebelum dia cerita mimpi, aku kan manggil dia Batong kan. Tong, kok gue takut mati ya. Setiap mau tidur tuh kayak anxiety gitu kok. Gue takut mati ya. Terus gue cerita ke dia berdua, tau gue sih gue takut mati ya. Terus dia, coba lu sebelum tidur syahadat nah. Itu sebenarnya basicnya bercanda sih ngomong. Enggak, tapi itu bener. Itu bener. Jadi gini, di Islam, ketika ada orang mau beriman, dia boleh syahadat mandiri. Boleh. Dalam hati gitu kok. Dalam hati boleh, diucapin bisik juga boleh. Artinya dia boleh syahadat mandiri tanpa saksi. Ya, boleh. Nah sekarang kalau lu di hutan mau syahadat, emang mau cari monyet buat saksi kan? Nggak mungkin kan? Iya juga sih. Jadi boleh syahadat mandiri. Cuman, kalau untuk hidup di dalam masyarakat yang ada administrasinya, kan jauh lebih bagus kalau ada saksinya. Jadi kalau ada apa-apa dengan yang bersangkutan, orang-orang Islam di sekitar kita tuh punya kewajiban atau fardu kifayah untuk ngurus kita gitu. Itu aja sih tujuannya. Nah itu salah satu alasan kuat saya ngajak dia ke sini. Oke. Karena waktu itu dia ngomong, sebenarnya gue udah lama syahadat waktu itu malam-malam. Sendiri. Terus mau tidur Oke. gara-gara takut mati kok. Takut mati. Gara-gara salah. Nah, maksudnya kan saya nggak ada ilmunya ya, maksudnya. Iya, Lah, iya. dia syahadat. Berarti patah dong iman dia udah. Udah. Udah kayak gitu udah terlanjur. Ya berarti kan udah jadi orang beriman. Ya, justru saya belum tahu tuh ini sah apa enggak nih Islam. Oke. Udah langsung ke doni aja deh. Secara Islamnya udah sah, cuma kan butuh administrasi lah. Ada KTP, ya kan, ada kolom agama itu harus diganti, ada sertifikatnya dan segala macam. Tapi selain itu juga kan perlu belajar. Jangan cuman syahadat, cuman nggak belajar Islamnya juga kan sayang gitu loh. Karena begitu kita mengaku sebagai orang beriman, kita bersyahadat, kita sudah dibebani dengan syariat. Syariatnya apa? Itu sholat, zakat, puasa gitu. Nah kalau nggak belajar kan sayang. Ya itu sih. Tapi ngomong-ngomong udah belajar kan? Udah ada tenggurunya. Wih. Ada tenggurunya. Gimana? Udah berapa kali pertemuan? Baru 4, soalnya kemarin minggu ini aku izin. Oke. Oh enggak. Berarti udah ikro? Udah baca ikro. Udah ikro berapa?
Masih satu lah kok, Oh, satu. masih dasar banget. Oke, jangan lama-lama tuh. Iya. 13 Juni, sekarang udah berapa? Udah 17 Juli. Iya. Udah sebulan lebih. Kan seminggu dikasih jatah 2 kali. Iya 2 kali kan sempet ganti tuh gurunya. Oh, sempat ganti? Ganti. Oke. Iya. Dikebut dong? Iya kalau Kerja restoran? Tenang kok. Tapi udah bisa sholat sendiri kan? Udah. Oke. Udah Cuman yang sejadah dari Kodondi tuh, aku alasin sejadah lagi. Oh. Karena itu sakit ya. Terlalu tinggi. Oh, sakit? Sakit kok. Gak apa-apa. Tapi udah pernah sholat di masjid? Kalau di masjid belum. Kenapa? Belum. Cobain dong. Terakhir tuh sholat di masjid sama gurunya. Oh, sama gurunya. Kan diajarin wudhu yang benar, kayak gitu-gitu. Jadi Oh, secara- belajarnya di masjid? Belajar di masjid. Dekat rumah? Belajar di masjid. Oke, Belajar di masjid. di rumah nggak boleh ya? Ada mama Kok ya? kayak ditegasin ya? Kayak ditegasin. Enggak, lebih tepatnya dekat rumah saya kok. Oke. Karena aku kan sering ke tempat kopinya mereka setiap Iya, hari. iya, iya, iya. Gitu. Oh, janjiannya dekat situ. Kebetulan Iya. nggak jauh dari tempat kopi juga. Iya, iya, iya. Terus juga pas saat dia belajar di masjid itu, jemput di sini Oke. masjid. Ah, itu tempat masjid gue sholat. Oh, deket. Dan dekat dari rumah gurunya. Oh gitu. Iya. Dari memang Ya kebetulan kita memang cari gurunya yang ke tempat yang diminta oleh oh, iya, iya. malam. Iya. Gitu. Pas di sana lucunya, saya masuk nih, kebetulan maghrib, sekalian nih sholat. Mm-mm. Pas keluar, mau jemput dia di luar. Hmm. Kan saya parkir motor, di belakang motor bokap. Mm-mm. Maksudnya nih, bokap tahu nggak nih, ngeliat dia nggak gitu? Maksudnya bokap Aku pakai takut sih. hijab. Saya tengsin aja. Lo bokap tapi kenal, bokapnya tapi kenal sih. Kenal. Nah. Ngenalin nggak pakai hijab? Enggak. Wah, itu nggak Nggak tahu. kenalin. Sampai security masjid itu kan kenal saya nih. Heeh. Ini motor babe lo nih, gitu. Terus? Nah iya nih, mas. Bokap dulu ngeliat dia nggak ya, gitu. Enggak ditegur, enggak kenal. Bukan takut sih enggak, cuman kayak, Oke. apa nih jawabnya nih kalau ketemu nih, gitu. Ya assalamualaikum lah kalau ketemu lah. Masa ketemu takut gimana? Cuman sholat kadang masih nyontek-nyontek kok. Masih nyontek Oke. sejadah. Nggak apa-apa. Coba sekali-sekali sholat di masjid ya. Sama apa namanya perempuan-perempuan lain yang di soft belakang. Kadang suka insecure kok, Kristennya masih ke bawah. Kenapa? Enggak, kadang tuh kalau misalnya kayak dulu nih zaman masih Kristen, kita ke gereja lain tuh kayak insecure, kayak takut ya. Kayak gitu. Lah kok begitu? Nah, ke bawah-bawah tuh masih. Kayak waktu itu aku sama dia mau ke kajian Ustadz Khalid. Udah naik tangga nih kok. Kayak ntar aja deh. Turun lagi, jadi udah jauh-jauh. Takut gimana sih? Insecure kok, insecure. Enggak, dia masih ngebawa kultur gerejanya dia. Iya. Dia sih bilangnya begitu ya, saya nggak tahu ya kultur gerejanya. Insecure aja kok, gimana. insecure. Cuma dengerin orang ceramah ya? Insecure takutnya, ih ini orang ngapain sih? Gitu. Iya, dia takutnya dia. Ini siapa sih gitu? Ih, orang baru nih. Gitu. Ngapain sih ini orang Kristen? Itu kocak banget kalau dia ngomong gitu kok. Enggak, pertanyaannya mau masjid gitu ya. Enggak, jadi lu masih merasa orang Kristen gitu jadinya? Jadi kayak apa kadang tuh kalau misalnya dulu tuh waktu zamannya masih Kristen, kalau kita ke gereja lain gitu kok. Oke. Itu nih jemaat mana sih nih gitu-gitu. Iya, iya, tahu. Iya, nih orang Kristen. Kalau di masjid mah nggak ada cerita begitu. Kayak gitu berasanya. Iya, gitu. nih gini. Bedanya nih ya. Dulu gereja apa? Gereja gereja Protestan. Jemaat Paulus. Kalau lu ke gereja lain, kan lu merasa asing. Iya. Ya kan? Kecuali kalau memang benar-benar mau pindah, ya kan? Kalau di Islam, kita pergi kemana aja, mau sholat, tinggal cari masjid, semua sama. Kenapa? Karena sholatnya sama, bacaannya sama. Iya sih. Masih Coba, ketawa aja gitu. oke, sekarang misalnya dari gereja Protestan ke gereja Katolik, sedikit berbeda, Iya. liturginya beda. Iya pasti. Yang sama-sama Protestan aja, lu dari misalnya kayak GKI ke karismatik, udah beda. Iya, udah beda tuh. Ya kan, karismatik nanti joget-joget segala macam kan. Itu pun sama-sama Protestan beda. Tapi kalau di Islam, mau masjid apapun, kita nggak usah ngeliat lah pengelolanya atau pengurus atau DKM-nya tuh orang NU, orang Muhammadiyah, semua sholatnya sama. Yang ngebedain paling cuma sholat subuhnya ada kunut atau nggak ada kunut gitu doang. Iya sih. Tapi bacaan sholatnya sama, bacaan Al-Fatihahnya sama, semua sama. Iya sih. Cara sholatnya sama. Jadi kalau di Islam, lu ke masjid mana aja, itu nggak dilihat, lu anggota masjid mana, nggak ada begitu. Insecure takutnya, oh ini orang Islam baru nih, Islam newbie nih, sholatnya masih sama gitu. Justru supaya nggak ketahuan, lu tinggal ngikutin aja ibu-ibu yang di depan belakang lu gitu. Ngikutin aja. Belum hafal nih, ikut cuman cukup subhanallah. Oh, udah cukup. Iya sih. Tapi Takut, justru, takut kok, takut. tapi justru kalau ada orang masjid ngelihat
orang baru ya, pasti ketahuan mualaf nih. Iya. Malah disambut. Iya. Tahu nggak kalau orang Islam melihat orang Islam baru, mereka pengennya ngapain? Ngajarin. Ngajarin. Supaya apa? Iya, bener. Supaya apa? Supaya kalau yang ngajarin ini dipakai sama yang diajarin, dipraktekkan, selama yang diajarin mempraktekkan, yang ngajarin dapat pahala. Oh, pantesan mungkin. Oh, pantesan. Gitu modelnya. Sebetulnya. Saya udah request ke dia, Pan, Al-Fatihahnya gue ngajarin. Oh. Dia udah apal duluan ternyata. Oh, udah apa duluan. Iya. Kalau Stefani waktu itu bisa Al-Fatihahnya diajarin sama dia, selama Stefani baca Al-Fatihah, dia dapat amal jariah. Iya pantesan kan waktu itu syahadat tanggal 13 kok. Tanggal 14 aku tempatnya, ayo Van, gue ajarin sholat guys. Langsung ya. Iya, langsung praktik di situ. Ayo gue ajarin sholat, gue ajarin sholat. Itu kalau orang Islam Oh, tuh, gitu. orang Islam tuh begitu semua otak-otak bisnis. Oh, emang dasar ya. Iya, bisnis Iya, pahala. iya. Oh, iya. Pahala benar. Bisnis pahala. Oh, Jadi gitu. setiap Sabtu itu yang diomongin. Oke. Dia kan harus nanya, ini najis, ini haram, gini-gini. Ya udah saya jelasin. Itu. Sebenarnya lamanya itu karena kan dulu aku di Kristen ya kok. Itu kan dari zaman sekolah minggu. Sekolah minggu tuh kita sering dapat kertas mewarnai Yesus, Tuhan Yesus gitu-gitu kan. Jadi kayak lu kalau nanti pas katekisasi sih. Lu kalau nanti sampai ninggalin Kristen gara-gara jodoh, gara-gara nikah lah segala macam. Lu ntar Tuhan Yesus nangis. Oh. Nah, aku tuh ngelurusin stigma itu kok. Ngelurusin stigma yang tadinya Yesus sebagai Tuhan jadi Yesus sebagai nabi. Oke. Nah, itu agak lamanya di situ. Oke. Kayak gitu. Gitu sih. Ya. Memang gitu. Memang gini, maksudnya ada juga orang-orang Kristen yang sudah masuk Islam, tapi dia kadang akidahnya belum bersih gitu. Akidah Kristennya kadang masih dibawa-bawa. Karena itu sudah bisa dikatakan sebuah doktrin yang sudah masuk ke dalam di bawah alam sadarnya. Jadi ke bawah-bawah terus. Ada ibu-ibu waktu itu nikah sama orang Papua. Ibu-ibu ini dulunya Islam, nikah sama laki-laki Papua, terus masuk Kristen ibu-ibunya. Tinggal sama suaminya di Papua selama 20 tahun, anaknya udah lumayan, udah hampir 20 tahun umurnya. Suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal. Si ibu ini pulang ke Jakarta bawa anaknya. Terus kembali ke keluarga besarnya kan. Keluarga besarnya kan semua Islam. Nah, si ibu ini akhirnya masuk Islam lagi, balik Islam. Tapi selama 6 bulan atau 7 bulan dia jadi Islam, kalau kaget teriaknya apa? Ya, astagfirullah. Puji Tuhan gitu. Oh, iya. Teriaknya begitu karena masih ke bawah-bawah dari 20 tahun tinggal di Papua gitu. Jadi kadang-kadang dia pun masih berpikir dia masih nyebut Yesus sebagai Tuhan Yesus. Dia masih ngomong begitu kadang-kadang. Nah, itu kan berarti kan akidahnya dia belum bersih. Baru waktu gua ngobrol sama dia, temu, alhamdulillah, baru dia sadar, oh iya ya, Yesus Nabi, gitu. Iya. Itu sih, itu yang aku bilang ke mereka tuh. Merubah lamanya ya? di situ. Iya, karena Tapi kan dia aku mandangnya Yesusnya Tuhan kok. Jadi setiap aku doa nyebutin nama dia bukan Allah. Betul. Nah pas, gua harus berpikiran Yesus tuh Nabi. Betul. Yesus tuh sama kayak Nabi Muhammad. Yesus tuh pelantara doang. Jadi jangan berharap doanya tuh jangan sama dia, kayak gitu-gitu kok. Betul. Butuh berapa lama waktu itu? Sebulan ya? Apanya? Yang apa nih? Merubah Yesus. Lama kok. Lama. Oh, maksudnya sebelum syahadat? Sebelum syahadat. Oh, Sebelum syahadat. Karena aku bilang sama dia, karena kan mereka, Irfan lu syahadat, takutnya nggak ada umur gitu-gitu kan. Nah aku bilang sebenarnya tuh gue tuh lamanya bukan gue nggak percaya, bukan ngelurusin stigma itu. Karena kan doktrin itu dari kecil kok. betul. Itu yang susah sebenarnya. Nah, itu yang maksud gua tadi. Udah masuk ke dalam bawah alam sadar. Jadi Tapi dulu waktu baru kenal dia kaget ngomongnya astagfirullah juga. Iya. kalau astagfirullah biasanya karena pergaulan. Iya betul banget tuh kok. Ya. Aku banyak bertemu sama orang Islam. Astagfirullah. Itu karena Subhanallah ini kebanyakan orang ngeselin banget gitu. pergaulan. Iya. Oh, Wilda juga begitu. Si Kesini juga. Pergaulan. Oh, Astagfirullah. Lafali cepet ya Lafali. Masya Allah. Iya. Tapi dia sendiri itu artinya apa sih? Dia sendiri nggak tahu. Sampai aku ngaji nih kok, kan baru pertama tuh datang ngaji. Baru pertama dia ngajarin coba wudu. Yeah. Wudu. Nah wudu itu kan sebelum aku ketemu guru udah lihat di YouTube tuh kok. Oh wudu begini sama dia nih. Ayo gua ajarin sholat yuk, di kafe kok.
sampai ruku-ruku tuh. Wih. Santai. Dia mumpung lagi sepi kan. Iya. Iya. Udah sejadahnya tipis banget aja. Jadi sakit. Nah udah dari situ, nah pas belajar ikro kan masih alif, ba. Terus udah sampai guru ngajinya, Kak kamu beneran baru masuk Islam ya? Kenapa? Kol-kolanya kayak udah lancar deh. Kol-kolannya udah lancar. Beneran baru belajar. Iya bener. Enggak, aku tuh tiap Sabtu kuliah tahu. Oh, gitu ya. Sampai semua temen-temen aku kok. Tiap Sabtu ngaji gitu ya. Iya, ngaji di Matraman. Kayak gitu. Oke, boleh dong kafenya apa namanya? Apa tuh? Kafenya apa? Candi, namanya? Hah? Candi. Candi Ini di pinggir Cafe. jalan raya kok. Candi Coffee. Di jalan apa? Matraman. Di Matraman Raya? Iya di Matraman Raya. Deket mana? Habis itu Deket Gramedia? Seberangnya Berlan. Ah, nggak jauh dari Gramedia. Oh, Seberang Berlan. Seberang Berlan. Yang jembatan tuh. Oke. Iya, di situ Candi tuh. Cafe. Iya, betul. Emang Koko mau ke sana? Siapa tahu kalau diundang ya. Siapa tahu nanti main. Mananya maksud. Sebelum. Sebelum. banget. Sebelum mau ke arah pasar Palmeriem tuh. Oh. Ya, ya. Apa Ya. sudah panti asuhan deh pokoknya. Kan ada Ya panti maksudnya yang lewat mau mampir boleh. Siapa Ah, tahu iya. Siapa tahu yang mau gitu nanya-nanya tentang krisolog ada no ya. Nih, asuhan. Tanya tentang Advent. Mau nanya apa? Bagus mau nanya apa? ini kalau apa? Kan selama ini belajar pelan-pelan kristolog gitu, ada ketertarikan gitu. Jadi awalnya tuh dari awal dulu ya. Tahu krisolog dari mana? Tahu kristologi dari mana? Bahasa kristologi taunya dari ini udah apa sering nonton Dr. Zakir, Dr. sama Zakir Bu Naik. Dondi. Iya. Baru oh ini tuh namanya ilmu Kristen tuh kristologi Oke. gitu. Nah, awalnya tuh tertariknya waktu kuliah masuk kuliah awal-awal. Nah, saya punya pacaran Kristen Oh, ah? orangnya. Punya cewek Kristen? Iya. Advent kok Advent. Oh, Belum, Advent. belum, dia belum. Ini beda lagi. Masih udah putus nih? Enggak, temen udah aja putus. temen dekat. Terus? Dulu pacaran sama Kristen, terus dia tuh ini ngebahas-bahas tentang agamanya gitu. Oke. Nah, saya kan nggak ada ilmunya saat itu ya, belum ada ketertarikan gitu. Cuma udah jadi ada ini loh, karena dia ngebahas itu mulu, jadi saya ingin barrier di diri saya. Aduh, saya nggak tahu menahu tentang ini gimana caranya nih. Akhirnya ngobrol sama ini bapak tuh udah tertarik ini udah lama dia dari muda. Nah terus sebelum itu karena tahu saya pacaran sama Kristen, bapak tuh ngasih bekal gitu nasehatin dia. Wih, Udah apa namanya intinya hati-hati. berani aku sama bapaknya punya pacar Kristen gitu? Berani. Dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Wah, dibawa ke rumah? Oh, nekat juga ya? Iya, karena bapak Yang saya itu asik. ya? Yang C itu ya? Oh, iya. Apa sih bisik-bisik begitu? Kau ini sih senyum ya. Takutnya masuk. Iya, dari situ tuh. Terus? Nggak apa-apa temenan, kan orang tua ngomongnya kan temen ya, bukan pacar gitu, nggak apa-apa temenan. Tapi asal hati-hati, jangan begini. Nah, terus suruh nonton coba Dr. Zakir, si Ahmad Didat, Wih, terus apa Ustadz almarhum Moko Ginta, almarhum. Ustaz. Ko Stephen, Festival. Hani, Wah, nih. Haja Irena, situ. Terus siapa yang baru meninggal kemarin? Itu, Ustaz Yaya Yaya Bauni. almarhum. Itu. Waduh, itu saya senang banget. Iya. Awalnya itu. Cuma semakin dewasa, kayaknya terlalu kenceng nih. Terlalu kenceng. Bukan karakter saya buat ngobrol yang sekenceng itu. Oke. Terus dari situ belajar. Ya udah akhirnya ngobrol, saya jadi punya ilmunya nih. Jadi berani yang tadinya saya kalau dibahas itu saya takut gitu. Jadi ada keberanian, ayo deh kita ngobrol deh. Gitu. Terus akhirnya lebih dalam karena nggak tahu deh kok kenapa ya. Saya setiap berpasangan gitu pacaran Kristen mulu. Langsung ngajak kali lu. Nyarinya depan gereja kali lu. Saya juga mikirnya gitu lagi. Iya kan? Saya juga mikirnya gitu lagi. Kayak di masjid nggak ada aja ya, heran gua. Nggak tahu kok. Seringnya begitu mulu. Tapi plot twistnya kok, dia seneng sama yang sikit-sikit. Sipit. Oke. Chinese deh. Oke. Terus.
Iya, terus yang nge-trigger banget gitu mau ngedalemin tuh, mau belajar. Saya pernah pasangan sama Chinese. Nah, ini Kristen tuh lebih juga. Kristen juga. Ini lebih ini nih. Lebih direct lagi, baru pacaran beberapa menit langsung Ih, berapa ditawarin. menit? Iya, baru tembak gitu Baru ceritanya. jadian. Baru jadian. Terus dia tuh, kamu mau nggak masuk Kristen gitu. Langsung digituin. Terus? Langsung, karena saya udah ada bekal ini sebelumnya, saya bilang ke dia, ayo jangan gitu, ayo kita diskusi dulu ngobrol masalah ini. Tapi sama-sama kosongin gelas dulu masing-masing. Kalau lu nanya tentang Islam ke gua, kalau gua bisa jawab dan masuk logika dan berdata, lu harus terima. Gitu juga sebaliknya. Kalau gua tanya ke lu masalah Kristen, lu jawab masuk akal gua dan ada datanya, gua terima. Kayak gitu. Akhirnya dari situ kan lebih ngegali lagi tuh, mulai ketemu yang lain-lain jalannya. Ya udah, catat. Jadi setiap ketemu sama orang itu diskusi. Sampai akhirnya Dulu pacaran apa diskusi nih jadinya? iya sambil diskusi. Pacarannya berat banget. Sambil diskusi. Pacaran buat diskusi doang. Iya. Diskusi agama. Iya, ngeri Wah, banget. Terus? Iya, terus akhirnya dia ini juga tuh nyerah juga dia. Nyerah. Nyerah. Nyerah tuh maksudnya gimana? Nyerah maksudnya Putus? Enggak. Kalah dia debat ya? Kalah Oke, diskusi. terus? Maksudnya, akhirnya dia mengaku iya sih sebenarnya. Akhirnya keluar ininya tuh. Apa yang dia tutupin selama ini Oke. ada di hatinya dia, ternyata tuh aku emang ngerasa sih ini tuh bukan Tuhan, Oke. karena ada pertanyaan yang setiap dia tanya ke pendetanya, pendetanya nggak kasih jawaban, suruh dibilangnya dia Imani jangan dicari saja. tahu, ya imani. Iya, pasti gitu kok. Terus ya udah, terus akhirnya dia yang minta masuk Islam. Oh. Aku mau masuk Islam gitu. Dia minta dinikahin sih sebenarnya. Oke. Saat itu udah pikirannya ke sana, tapi karena masih kuliah zaman itu, kan kita belum ada pikiran ke sana kok. Masih Terus belasan nggak jadi? Nggak jadi. Parah banget. Enggak yang Terus dia jadi masuk Islam nggak? Enggak sih. Kayak Kebanyakan diskusi nih kok Gua apa pacaran. nggak kebanyakan diskusi, udah mau masuk Islam kagak jadi. iya, cuma ini. Lu giliran mau ngajarin Al-Fatihah dia mau lu. Gitu. Iya, cepet deh. Terus ya akhirnya udah, gimana? Akhirnya pisah. Iya, pisah karena mama nih, almarhum mamaku bilang Mas, keluarga Chinese tuh beda sama yang lain gitu, karena mereka kalau sudah keluar dari dari agamanya terus masuk Islam, pengalaman orang-orang sekitarnya mama itu dibuang dari keluarga, dia kasihan Mas nanti Mas gitu. Oh. Terus ya udah, akhirnya ya udah deh. Selesai. Untuk kuliah semester berapa sih? Tuh, kayaknya baru semester 2 tahun. dua kali ini. Iya, baru 2 tahun. Pantesan. kuliah, Iya. Belum ada niatan. Iya. Oke. baru-baru kuliah itu. Baru. Terus tadi mau ditanyain soal apa tadi? Terus masalah ini, kan itu belajar kan tentang yang sering ditonton ke Dondi atau yang lain-lain tuh, Kristen Protestan yang umum aja gitu kok. Nah, saya tuh ngobrol sama teman dekat, dia Advent. Nah, ini agak unik menurut saya, karena dia nggak makan babi, nggak minum hammer. Nggak usah hammer, teh aja nggak minum. Iya, teh, kopi Iya, nggak minum. iya. Terus, kok ini gimana nih cara ini, cara masuknya gitu, ngobrolnya. Terus, dia percaya Tuhan tuh ya, Allah gitu, bukan Jesus. Yesus. Begitu. Advent tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Advent tetap Trinitarian. Oh, itu percaya itu. Tetap Trinitarian. Nih, jadi gini, kalau kita bicara soal agama, mau Kristen yang mau beda denominasi, mau yang karismatik, Advent gitu-gitu, yang membedakan mereka itu kan hanya, kalau Advent itu bedanya hanya di syariatnya, syariat. Oke, Ya.
syariatnya mereka ngikutin perjanjian lama. Iya. Oke? Pure tuh. Pure, malah lebih ketat daripada Islam. Ya, Advent ini. Tapi konsep keselamatan dan konsep ketuhanannya sama dengan Kristen kebanyakan. Ya, tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau mau selamat tetap menyembah, tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya dalam hati Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru mereka percaya tuh mereka selamat. Jadi konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya sama dengan Protestan, Katolik, Ortodoks sama. Hanya konsep syariatnya aja mereka ngikutin perjanjian lama. Bedanya cuma di situ. Bedanya di situ. Jadi kalau mau bicara dengan orang Advent, ya yang dibicarakan ketuhanan dan keselamatannya aja. Ini yang sudah bisa sebenarnya dipakai buat dasar diperbincangkan. Gitu. Nah, kalau saya nih mau ketemu Advent kayak, mau ketemu Katolik kayak, mau ketemu Protestan kayak, selalu yang saya tanya apa? Mereka itu merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus gitu. Selalu yang gue tanya dulu pertama pasti itu. Itu basic itu gue. Basicnya itu. Tanya aja dulu mereka. Rata-rata nih dengan spontan mereka apapun denominasinya akan bilang pengikut Yesus. Pasti gitu, ya kan? Tapi kalau kita tahu ayat-ayatnya yang Yesus ajarkan tentang konsep ketuhanan bagaimana? Yang Yesus ajarkan tentang konsep keselamatan bagaimana? Dibandingkan dengan konsep ketuhanan dan keselamatan yang diajarkan Paulus. Sama nggak nih gitu? Terus Yesus itu audiensnya buat siapa? Paulus audiensnya buat siapa? Nih sama atau beda? Gitu. Kalau beda, yang mereka ikutin yang mana? Mereka secara nggak sadar ngikutin yang Paulus. Tapi karena di gereja mereka diajarkan Yesus juga sebagai Tuhan, makanya mereka secara nggak sadar mengaku pengikut Yesus. Pasti ngomong gitu. Tapi sebenarnya konsep ketuhanan dan keselamatan yang mereka ikuti sebenarnya yang diajarkan oleh Paulus. Itu cara masuknya begitu. Kalau kita nggak tahu dari situ, nggak masuk-masuk. Tapi kayaknya orang Kristen gak ada yang tahu itu Iko. Rata-rata nggak tahu. Iya sih benar, aku juga nggak tahu sih. Orang Kristen kalau tanya, lu pengikut Yesus, pengikut Paulus, pasti ngomongin pengikut Yesus. Yesus ya benar. Ajaran mana yang diikutin? Kasihlah sesamamu. Benar. Oke, itu betul. Tapi lu menjadikan Yesus sebagai tauladan nggak kalau lu ngaku pengikut Yesus? Enggak ternyata. Yesusnya sunat, puasa, nggak makan babi, sujud, mati dikafanin, orang tuanya akikah. Yang mana yang diikutin sama orang Kristen? Tapi orang Kristen berpegangan penuh sama Yohanes 16 itu loh kok. Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Oke, 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anak yang tunggal supaya barang siapa kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Iya. Ada nggak di situ kata-kata dianya harus mati disalib? Di situ? Nggak ada. Artinya itu ambigu nggak? Ambigunya maksud gue gini. Ambigunya gini. Kalau percaya akan Dia, percaya akan ada ajarannya, beroleh hidup yang kekal. Make sense nggak? Make sense. Make sense. Nggak ada ayat bahwa dia harus mati disalib untuk menebus dosa gitu. Yang ngajarin Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa kan ajarannya Paulus. Tapi itu yang membedakan. maksudnya Yesus sama Paulus tuh satu zaman nggak sih kok? Satu zaman, umurnya beda 4 tahun. Cuman nggak pernah ngopi bareng gitu loh. Mereka tuh nggak pernah ketemu iya. gitu. Nggak pernah ketemu. Nggak saling kenal. Nggak. Tapi Paulus ini orang Yahudi. Dia orang Israel. Dia dari suku Benyamin. Bapaknya orang suku Benyamin. Tapi ibunya dari Tarsus, Yunani. Jadi blasteran dia gitu. Ya, blasteran. Secara mazhab, mazhab. Berat banget nih. Secara mazhab dia adalah orang Farisi. Oke. Kalau di Bible disebutnya ragi. Ragi Saduki, ragi Farisi gitu kan. Nanti ada Zelot, ada Eseni gitu. Dia orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang mengikuti yang disebut kitab Taurat atau kitab Musa. Mereka boleh dikatakan yang mengajarkan tentang ajaran Taurat. Oke. Kalau yang Saduki, mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Oke. Makanya mereka boleh dikatakan tidak religius. Mereka urusannya berurusan sama penjajah-penjajah Romawi gitu. Ya, Saduki. Farisi ngikutin hukum Taurat. Yang Zelot ini adalah orang-orang Israel yang pengen merdeka, pengen lepas dari tangan Romawi. Pemberontak.
Yang Eseni ini adalah orang-orang Israel, tapi mereka sangat-sangat religius, tidak mau bermasyarakat, maunya menyendiri di gua-gua gitu. Oh. Nah, makanya yang orang Eseni ini yang dianggap yang menulis, pernah dengar Dead Sea Scroll? Enggak sih. Belum. Pernah dengar Gulungan Laut Mati? Belum ya? Oh. Yang nulis ini, yang Eseni ini. Nah, 4 kelompok ini yang mempengaruhi Kristen yang mana? Yang Farisi dengan Paulus, yang Zelot dengan Simon, yang Eseni karena mereka yang percaya tentang malaikat dan sebagainya. Kalau yang Saduki enggak. Gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang dengan Kristen, kita tanya mereka, bisa nggak lu ngebedain ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Rata-rata nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Rata-rata nggak bisa. Nggak tahu mereka itu ajaran Yesus atau Paulus gitu. Karena yang mereka tahu, dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Tahu Iya, begitu iya. kan? Iya, betul. Di gereja kan begitu. Iya, pasti. Itu ajaran siapa? Ajaran Paulus. Apa sih kalau kitab apa tuh? Yang waktu itu kita bahas bukan kitab Bible, apa namanya? Bukan kitab Bible. Apa sebutannya kok? Ada kitab apa sih Apa? lupa? Henok, Bukan Bible. Septuaginta. Bukan. Henok atau Yang Barnabas? lebih tua. Oh, Barnabas. Barnabas. Itu Barnabas itu bukan dokumen resmi Kristen, bukan dokumen resmi Islam. Oke. Ya, di Islam kita juga tolak, Kristen juga tolak. Kenapa? Karena di Barnabas itu banyak pernyataan yang mirip dengan ayat-ayat di Quran. Oh, ditolaknya karena itu. Ntar dulu, Oh, bukan. karena mirip, banyak orang Islam bilang, oh itu kitab Barnabas cuma bener tuh. Oh. Kesannya gitu Kesannya begitu. Karena apa? Karena di kitab Barnabas disebutkan yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Di Islam, walaupun tidak ditulis di Quran bahwa yang diserupakan adalah Yudas Iskariot, tapi tafsir dari Ibnu Katsir menyebut Yudas Iskariot. Oke. Nanti di Barnabas disebutkan lagi, nanti akan ada Rasul lagi namanya Ahmad gitu. Sama dengan Quran surat As-Saff ayat 6. Ya. Jadi orang Islam pikir, wah ini cocok sama Quran nih. Tapi ternyata di kitab Barnabas juga ada sebutan begini. Yang disebut Al-Masih itu adalah Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Muhammad SAW disebut Al-Masih? Enggak. Nah, ini yang ditolak. tidak diterima dalam Islam. Gitu. Lagi pula kalau di Islam kan kita punya ilmu hadis. Harus jelas matanya, harus jelas sanadnya, harus jelas perawinya. Barnabas kan nggak Kenapa jelas. Kristen nggak punya hadis kok? Enggak, itu sampel ya. Enggak, tapi kalau soal Paulus ya tadi, kan dia orang Farisi. Baru tahu sih dia Paulus orang Farisi. Kalau nggak salah nih, Yesus tuh pernah kasih pesan ya, Iya. jangan percaya sama orang Farisi. Itu Maksudnya Matius 16 ayat 6. Oh, di Bible tuh kok. Maksudnya, Ada, nggak pernah baca. ada itu Yesus pernah ngomong. Oh iya. Matius 16 ayat 6, Yesus bilang, hati-hati lu sama orang ragi Saduki dan ragi Farisi. Farisi. Pertama ya. Matius 7:15, Yesus pernah ngomong, hati-hati sama nabi-nabi palsu Dari yang teman. menyamar sebagai domba, padahal mereka serigala yang buas. Ya, Matius 7:15 nih. Suku Israel kan ada 12 suku. Setiap suku itu digambarkan sifatnya seperti sifat binatang. Ya, ada yang seperti rusa, ada yang seperti macam-macam lah. Ada satu suku yang namanya suku Benyamin, adiknya Yusuf. Suku Benyamin ini digambarkan seperti serigala. Oke? Ingat ya, hati-hati sama orang Farisi, hati-hati sama nabi palsu yang menyamar sebagai domba tapi dia serigala. Oke. Suku Benyamin disebut serigala. Paulus di Filipi pasal 3 ayat 5-6, dia ngaku, aku orang Ibrani asli. Aku dari suku Benyamin. Secara hukum Taurat aku mengikuti Farisi. Udah dibilang sama Yesus, Udah jelas banget hati-hati ya. lu. Hati-hati lu sama orang Farisi, hati-hati lu sama nabi palsu yang seperti serigala. Paulus orang Benyamin. Benyamin di Kejadian 49 ayat 7 disebut seperti serigala. Ada lagi di Bible tuh. Udah jelas semua nih. Ya. Tapi kita nggak ngeh kok dulu.
Ya enggak lah, kalau enggak ya lu keluar lah dari dulu lah. Iya juga sih. Nah kalau Iya lagi kalau ya. pendeta itu nyangkalnya gimana tuh? Kalau Yang kali gini. Paulus ketika dia sedang pergi ke satu kota namanya Damsyik, itu di Kisah Para Rasul pasal 9. Paulus dan teman-temannya mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Oh, iya. Suaranya apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pasti pernah dengar. Benar-benar. Oh wahyu. Kata Paulus, itu suara Yesus. Habis itu Paulus buta. Paulus buta, disuruh tetap ke Damsyik. Nanti ketemu dengan orang soleh namanya Ananias. Ananias ini terima wahyu. Nabi dong kalau terima wahyu. Iya. Ditulisnya Ananias terima wahyu, dianggapnya yang ngomong Yesus. Temuilah ke rumah si A misalnya gitu. Nanti di sana lu bakal ketemu Paulus. Paulus itu sudah kutunjuk menjadi rasul untuk bangsa yang bukan Yahudi. Jadi ada tradisi di Kristen, di kitab namanya Kitab Para Rasul, Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus. Paulus ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi rasul, tapi untuk bangsa non-Yahudi. Itu jawaban pendeta. Oh gitu. Tapi yang sebenarnya mendeklar oh Yesus ini Tuhan itu Paulus juga. Gini, Paulus di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa Yesus itu adalah rupa Allah. Belum Tuhan Allah, belum. Ya, Tuhan juga. Oh gitu. Serupa dengan Allah gitu ya. Rupa Allah. Jadi Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia gitu. Itu ajaran di Filipi. Filipi tulisan siapa? Katanya tulisan Paulus. Karena Filipi 1 ayat 1 dari Paulus Rasul Yesus gitu. Jadi orang Kristen baca Paulus yang ngajarin bahwa Yesus itu adalah rupa Allah. Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia, Yesus. Ya, ini ajaran Paulus. Terus Paulus juga ngajarin di Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Selamatkan. Paulus. Jadi kalau begitu Kristen ikutin siapa sebenarnya? Jemaat Paulus. Iya tuh. Bener banget. Ya. Iya. Sedangkan Yesus ngajarinya konsep ketuhanan dan keselamatannya. Ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, apa hukum yang terutama? Di Markus 12:29 Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah, dengarlah ya bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Ya, ini Yesus yang ngomong. Tuhan itu Maha Esa. Maha Esa. Jadi Yesus nyuruhnya nyembahnya hanya kepada Bapa gitu. Di Matius 11 ayat 25 Yesus juga, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti Yesus bilang Bapa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti kan Yesus ngaku punya Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan gitu. Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Yohanes 20:17 Yesus bilangnya kepada Maria Magdalena, jangan kamu menyentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Katakan kepada saudara-saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus ngaku punya Allah gitu. Ya. Yesus juga bilang di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, untuk mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Coba terjemahin ke bahasa Arab. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Tapi kenapa dia bilangnya kenapa sebutannya Bapak ya? Bapak itu diambil dari istilahnya orang Yahudi, karena di dalam tradisi Yahudi yang disebut Allah ini atau Elohim ini menganggap Israel itu sebagai umat pilihan. Umat pilihan ini disebut sebagai anak Allah gitu. Oh, disebutnya anak. Jadi kalau orang Yahudi yang kalau mereka mendengar anak Allah, bisa sebuah bangsa, bisa orang tertentu, itu artinya orang soleh atau umat pilihan Tuhan gitu. Makanya Tuhan ini
dipanggil sama orang Israel Bapa. Karena ada sebutan anak gitu. Tapi ini hanya majasi, Majasi bener. bukan literal Jadi gitu. penggeseran makna jadi. Iya. Nah, ketika dipahami oleh Kristen, ada Bapa, ada anak. Oh, jadi Di sebelahnya ada Dewa Zeus punya anak. iya. Ini jadiin satu gitu. Ya. Kristen membaca kitab Yahudi, tapi pakai kacamata. Ada di belakangnya ada Helenisme Yunani, ada paganisme Romawi, ada Platonisme gitu. Kacamata ini yang dipakai buat ngebaca kitabnya orang Yahudi dijadikan satu, jadi ada Trinitas. Tuh waktu zamannya Paulus, berarti Kristen tuh masih satu tuh ya. Oh, ya. Istilah Kristen belum Belum ada ada, ketika belum ada. Paulus dan Barnabas belum tinggal di Antioquia, itu belum ada sebutan Apa Kristen. sebutannya kok dulu kok? Jadinya kok. Sebutannya ya hanya orang-orang Yahudi pengikut Yesus. Oh, Ya. iya. Kalau di Quran kita baca apa? Nasaroh. Nasaro. Atau di kalangan akademisi disebut kalangan Nazarin. Orang-orang pengikut Yesus dari kota Nazaret. Atau satu lagi namanya Ebionite. Ebionite tidak berasal dari kota Nazaret, tapi orang-orang Israel di Palestina yang menganggap Yesus sebagai pemimpin rohani. Tapi bukan Tuhan. Pengikut Yesus ini masih sunat, nggak makan babi, tapi hanya menganggap Yesus hanya pemimpin rohani gitu. Pokoknya yang hidup sejaman Yesus tuh kok. Iya. Tapi belum ada sebutan Kristen. Belum ada tuh. Lama tuh kok ya, sebutan Kristennya lama ya. Kira-kira 7 tahun lah setelah diceritakan Yesus nggak ada. Setelah kira-kira 7 tahun, Paulus yang sudah dianggap atau menganggap dirinya sebagai rasul, ya, tapi untuk bangsa non-Yahudi, bekerja sama dengan orang soleh namanya Barnabas. Ya, mereka tinggal di sebuah kota, namanya kota Antioquia. Antioquia itu sekarang di Turki. Turki. Ketika mereka sudah tinggal di situ selama setahun, pengikutnya dan mereka disebut orang-orang Kristen. Baru disebut Kristen gitu. Baru disebut Kristen. Jadi sebutan Kristen pertama kali itu untuk pengikutnya Paulus. Iya, Antioquia. Masih Kristen tuh namanya tuh. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran lagi, di dokumen yang paling tua, harusnya kalau Kristen itu kan bahasa Yunani ya Kristianos. Kristianos. Tapi kalau kita ngelihat dokumen yang paling tua di abad 4 Masehi, namanya di Codex Sinaiticus, ada 3 kata Kristen yang di dalam Codex Sinaiticus itu, semuanya awalnya bukan kata Kristianos, tapi kata Kristianos. Ada yang dihapus jadi dibaca Kristianos. Oh jadi pembacaan jadi I gitu. Kayak. Oh. Huruf Yunaninya ya. Berarti orang Betawi bener ngomongnya. Iya, Kristen. 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 Iya kan? Bini gue juga kalau nyebut Kristen. Iya. Nyokap juga begitu. Tapi artinya Kristianos sama Kristianos itu artinya beda. Oh. Perkara satu huruf berubah tuh. Artinya beda. Kalau Kristianos diterjemahkan Kristen. Kalau Kristianos diterjemahkan apa? Orang-orang baik. Lah, bedanya jauh banget ya? Oh. Jadi sebenarnya kalau begitu, berdasarkan dokumen yang paling tua, sebenarnya tidak ada kata Kristianos. Adanya Kristianos. Kenapa bisa jadi Kristen? Nah, Yesus sendiri di 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pernah nggak dia nyebut kata Kristianos atau Kristen gitu? Nggak ada. Yesus dan murid-muridnya pernah nggak disebut sama orang lain Kristen? Nggak ada juga. Berarti kalau gitu Yesus bawa agama apa kalau gitu? Apakah Yesus bawa agama Kristen? Enggak lah. Iya. Pasti enggak. Pasti enggak. Iya benar. Jadi sebutan agamanya apa tuh kok dulu kok? Waktu Yesus Kata dakwah. Yudaisme juga nggak ada. Judaism juga nggak. Kata Yudaisme di seluruh kitabnya orang Kristen dan orang Yahudi juga nggak ada. Kata Yudaisme itu adalah sebutan orang-orang di sekitar Palestina yang menyebut orang-orang Yahudi dan agamanya dengan sebutan apa? Orang-orang Yudaisme atau orang-orang Yahudi, agama Yahudi gitu. Oh berarti Yudaisme tuh kayak sekelompok gitu. Iya, sebutan orang-orang di luar Yahudi untuk orang-orang Yahudi. Di kitab orang Yahudi aja. Yang nabi paling tinggi siapa?
buat orang Yahudi? Musa. Nabi Musa. Nabi Musa di seluruh kitab Yahudi pernah nggak nyebut agama gua, agama Yahudaisme gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nabi Musanya nggak pernah menyebut agamanya Yahudaisme. Yesus di kitabnya orang Kristen nggak pernah menyebut agamanya Kristen. Nggak ada. Terus agama apa tuh berarti? Seru banget. Apa ini kok? Apa mereka nabi-nabi itu nyebut ajarannya mereka tuh apa agama langit apa gimana ya kok? Nggak disebut agama apa. Pengikut kali gitu ya kok. Ya nggak disebut agama apa. Tapi yang jelas kalau kita baca kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen, yang perjanjian lama atau kitab Yahudi ini, kita baca semuanya. Semua nabi-nabi yang ada di situ, sebutin siapalah. Dari mulai, ya ada yang dianggap nabi, ada yang enggak ya. Tapi kita sebutin aja nama-namanya. Dari mulai Adam, Nuh, Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, 12 bangsa Israel, ada Nabi Musa, Nabi Harun, Raja Daud, dan yang lain-lain semua. Nggak ada yang nyebut agama. Semuanya ini mengajarkan Tuhan yang cuma satu atau ada Trinitas. Satu. Nggak ada yang nyebut-nyebut ngajarin Trinitas, nggak ada. Hanya orang Kristen yang baca kitab Yahudi, tapi karena mereka pakai kacamata triad atau triun, 3 tapi 1, 1 tapi 3, ketika ngebaca kitab Yahudi, mereka pakai kacamata Trinitas. Makanya ketika di kitab Musa ada tulisan ayat begini, Kejadian 1:26. Marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita, Tuhan maksudnya. Itu ceritanya Tuhan yang Maha Esa ini sedang ngomong pakai kata kita. Kata orang Kristen tuh Trinitas, ada kata kita gitu. Oh. Kita kan jamak. Iya. Iya. Kalau di Islam Quran bahasanya apa? Nahnu. Iya, nah, Ya. Nahnu, kami, artinya kami. Tapi apakah kalau pakai kata kami itu artinya Allahnya banyak? Enggak, Allahnya tetap satu. Tapi ketika berkarya menggunakan kata nahnu, inna nahnu nazal nazikro misalnya, ya, Melibatin malaikat. melibatkan malaikat. Ketika menurunkan Quran, ketika menciptakan langit dan bumi juga melibatkan malaikat, gitu. Nah, di kitab Yahudi jelas kata kita di situ itu ditafsirkan Elohim sedang berbicara kepada ministering angels, malaikat, gitu. Nonton lagi cerita Kejadian 18. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Datanglah 3 manusia menemui Abraham. Kata orang Kristen tuh Trinitas, ada 3 manusia. Ya. Kalau kata orang Yahudi apa? Itu malaikat yang menjadi manusia. Malaikat Rafael, malaikat Mikael, malaikat Gabriel. Gitu. Kristen baca kitab Yahudi tapi pakai kacamata Trinitas. Iya. Tuh Trinitas, tuh Trinitas, tuh Trinitas gitu. Padahal bukan. Nggak ada konsep Trinitas di dalam kitab orang Yahudi gitu. Enggak dong, berarti ngomong takut. Tapi kok kalau aku pengen nanya deh, kenapa Alkitab itu ada TB1, TB2? TB1, TB2 itu hanya perbedaan pilihan kata-kata penerjemah. Oh, tapi itu maksudnya dua-duanya dikeluarin Keluarin. secara resmi itu? Resmi. TB174, TB2 tahun 2023. Hanya perbedaan penerjemahan. TB2, LAI ngakunya dia merevisi penerjemahannya karena mau mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia ngakunya di buku penjelasannya ada. Tapi belum murni, belum semuanya ngikutin 2 ini. Karena masih pakai kata Tuhan dan Allah sebagai sebutan. Sedangkan kalau di KBBI, Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja dan disembah gitu sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa dan sebagainya. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gitu. Berarti penggunaan kata Tuhan dan kata Allah yang di dalam Bible LAI belum 100% mengikuti KBBI. Makanya orang Kristen kalau datang ke sini, setiap kali kau tanya, tahu nggak bedanya kata Tuhan dan Allah? Rata-rata bilang sama. Sama dia bilang. Iya, karena asumsinya nggak sih kok? Rata-rata bilang sama.
Dari mana samanya? Karena kata Allah di dalam kitab mereka itu juga dipakai sebagai generic name, bukan nama pribadi, bukan proper name gitu. Berarti kesimpulannya sama aja tuh Kristen kayaknya nggak bisa dibilang samawi ya? Nah, gini. Kalau Yahudi bisa nggak disebut agama samawi? Nggak tahu ya. Mungkin bisa ya. Sebagai orang Islam Iya. yang baca Quran, agama samawi itu ada berapa? Agama yang saya tahu samawi kan Yahudi, Nasrani, Islam. Menurut Quran atau menurut akademisi? Enggak, menurut Quran ya Islam. Oh, menurut Quran ya Islam. Kan gua tadi nanya sebagai orang Islam yang baca Quran. Iya, satu. Kalau lu bilang agama samawi Yahudi, Kristen, Islam, yang ngomong itu dari kalangan akademisi. Oh iya. Ya, dari perguruan tinggi, universitas. Mereka bilang agama samawi Yahudi, Kristen, Islam. Tapi menurut Quran, Menurut Quran Islam. agama samawi ada berapa? Islam. Cuma satu. Islam. Kenapa? Karena ada ayat Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Berarti agama lain diridhoi nggak di sisi Allah? Enggak. Kalau nggak diridhoi berarti berasal dari Allah nggak? Ya bukan. Enggak. Nah, gitu. Tapi dari ketiga agama itu nggak tahu ya saya salah apa benar ya, koreksi gitu. Kenapa yang beda tuh cuma Kristen doang? Maksudnya gini, kalau Yahudi Ya. itu kan mereka bertahan sama perjanjian lamanya aja gitu dan dia menolak nabi baru. Ya, sebentar. Man. Minta kopi lagi dong, Man. Gini. Saya kembali lagi. Kalau kita bicara tentang agama, berarti yang harus kita bicarakan adalah konsep ketuhanan, konsep keselamatan, ya. Nanti ada syariatnya, ada konsep kenabiannya, ya kan? Nanti mungkin ada beda lagi konsep mesiasnya. Yang paling penting kan ini konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ya. Yang Yahudi sama Kristen beda. Karena apa? Karena konsep ketuhanannya Yahudi tauhid, konsep keselamatannya tobat. Iya. Ya, Yahudi nih. Yang Kristen konsep ketuhanannya Trinitas, yang mainstream. Konsep keselamatannya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Kristen, ya kan? Ada lagi Islam nih. Islam konsep keselamatan dan ketuhanannya bagaimana? Sama dengan Yahudi. Tauhid sama Tauhid dan bertobat, beriman, bertobat, beramal soleh. Ya, ini semuanya gua udah cocokin semua sama. Saya ngomong konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Konsep kenabiannya, nah, Yahudi tidak menerima Nabi Muhammad SAW. Tapi Yahudi juga tidak menganggap Adam itu nabi. Nanti ada siapa lagi, tidak semuanya dianggap nabi. Tapi kalau di Islam, kita menganggap dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam semuanya nabi, ya kan? Iya. Kristen konsep kenabiannya sama dengan Yahudi, konsep kenabiannya. Oh, iya. Tapi tentang Yesus mereka meninggikan sampai Yesus itu ilahi. Oh, iya. Jadi mereka meninggikan Yesus sampai selain Mesias dia juga Tuhan. Ini yang ditolak oleh Yahudi. Islam sebenarnya ada di tengah-tengah mereka. Nabi Isa atau Yesus, Nabi juga, tapi bukan Tuhan. Jadi Yahudi menolak Yesus, Kristen menerima Yesus bahkan menuhankan, Islam menerima Yesus tapi tidak menuhankan. Beda di situ. Di dalam Islam, Nabi Isa hanya seorang nabi. Walaupun kita percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari seorang perawan suci. Yahudi menolak, tidak ada tuh namanya kelahiran dari perawan suci. Kristen sama dengan Islam, menerima Yesus lahir dari perawan suci. Gitu. Oh, oke. Berarti kesimpulannya Nabi Muhammad sama Isa ini sama-sama nabi yang diakuin sama Islam aja nih. Iya. Nah, gini. Ketika kita ngeliat Yahudi, Kristen, Islam, ajarannya Yahudi tentang konsep ketuhanan dan keselamatan sama dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sebut di sini nabi yang paling pemimpinnya adalah Nabi Musa, kita sebut aja ini ajaran Nabi Musa nih. Ajarannya Nabi Musa dan Yesus dan Nabi Muhammad SAW tentang konsep ketuhanan dan keselamatan sama.
Tapi yang Paulus beda sendiri. Oh, berarti yang melenceng tuh Paulus doang ya kok? Iya, karena Paulus yang menimbulkan gagasan atau ide baru gitu. Apa? Ada dosa waris, ya, ada Tuhan yang mengosongkan diri jadi manusia, Ya. ada pendamai, pengantara yang ditunjuk, yang dipilih oleh Bapa untuk menjadi pendamai antara manusia dan Bapa. Ini tiga nih ide barunya Paulus nih. Dan Paulus satu lagi meniadakan atau membatalkan hukum Taurat untuk orang-orang non-Yahudi. Oh, Makanya lu dulu makan babi, iya sih. ya kan? Iya lah. Itu karena ada ayat yang Paulus bilang semua makanan itu halal. Yang penting diiringi dengan ucapan syukur gitu. Iya, iya betul betul. Tapi sebenarnya Paulus nggak sebutin babi loh. Paulus sebenarnya nggak sebutin babi loh. Cuman ditafsirkan sama gereja semua makanan halal, berarti babi juga termasuk halal. Lah itu yang katanya saya pernah dengar babi hutan itu yang nggak boleh dimakan. Terjemahan. Itu terjemahannya yang berubah. Oh. Tahun 58 babi haram. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke